Kesal karena perceraian, sebuah rumah mewah dengan nilai ratusan juta rupiah dihancurkan dengan alat berat. Rumah dihancurkan oleh pihak dari mantan suami. Inilah video amatir saat para pekerja menurunkan genteng dan menghancurkan sebuah rumah mewah di Pamekasan, Jawa Timur. Para pekerja tersebut merupakan orang-orang suruhan seorang pria bernama Moh Sueb yang menghancurkan rumah yang dibangunnya sendiri senilai ratusan juta rupiah setelah bercerai dengan sang istri. Rumah seluas 8 kali 15 meter persegi itu dibangun sejak 4 tahun lalu dan baru ditempati oleh pasangan suami istri tersebut sekitar 1 tahun. Biaya pembangunan rumah itu sendiri berkisar antara 350 juta hingga 500 juta rupiah. Yang bangun suaminya, orang tuanya suaminya. Orang tua. Oh gitu. Dan sudah sepakat ini kalau untuk dibongkar. Sudah sepakat kedua belah pihak. Sebelumnya kedua belah pihak tidak bisa diajak mediasi sehingga akhirnya bercerai. Dengan konsekuensi bangunan megah tersebut harus dirobohkan dan diminta kembali oleh orang tua sang mantan suami. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Sebenarnya seperti apa duduk permasalahan sehingga terjadi penghancuran rumah mewah ini? Sudah bergabung bersama iNews Siang, Ribut Baidi, salah seorang mediator kedua belah pihak yang telah bercerai. Selamat siang, Pak Ribut. Pak Ribut, apakah bisa mendengar suara kami? Dengar, meskipun kurang begitu jelas. Baik, Pak Ribut, terkait dengan permasalahan ini, apa sebenarnya yang membuat amarah dari suami ini hingga nekat menghancurkan rumah mewah miliknya? Terima kasih pihak iNews dan seluruh kru iNews. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Saya Ribut Baidi, kebetulan saya adalah kuasa hukum dari salah satu dua orang yang sengketa ini, yakni kuasa hukum dari tergugat Muhammad Sohib bin Asbullah. Ini biar kronologisnya lebih jelas bahwa ini adalah berawal dari gugatan perceraian yang dilakukan oleh penggugat, yakni saudari Uswatun Hasanah binti almarhum Madlihat, di mana beliau ini melakukan gugat cerai terhadap suaminya Sohib bin Asbullah di Pengadilan Agama Hotel Makassar. Nah, saya bersama pihak laki-laki dari keluarga pihak tergugat Sohib bin Asbullah ini sudah melakukan upaya mediasi agar perceraian ini tidak terjadi. Artinya pihak perempuan ini berupaya untuk menarik gugatannya atau berdamai terhadap suaminya Sohib bin Asbullah sehingga perceraian ini tidak terjadi karena keluarga ini sudah mempunyai 2 orang anak. Baik, Pak Ribut. Nah, tapi selang beberapa perjalanan proses perceraian ini sudah melebihi 2 bulan, kesepakatan mediasi ini tidak pernah tercapai. Nah, upaya dari pihak laki-laki, dari keluarga pihak laki-laki ini, dari pihak tergugat, dari saudara-saudaranya, dari para tokoh-tokoh familinya, termasuk saya, mendatangi rumah penggugat di Larang Selampar, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan ini, agar perceraian ini bisa diselesaikan dengan mediasi, sehingga tidak terjadi perceraian. Artinya kami meminta agar semua keputusan untuk melakukan perceraian ini dipikir ulang. Baik, Pak Ribut. Masa depan. Iya, kenapa rumah itu harus sampai dihancurkan, Pak Ribut? Apakah ada perebutan harta gono gini selama pernikahan? Rumah ini dibangun sebagaimana pengakuan dari pihak tergugat juga keluarga laki-laki, baik yang tergugat di persidangan maupun di luar persidangan, ini dibangun atas prakarsa suaminya yang dibantu oleh pembiayaan dari almarhum bapak dari
Muhammad Su'id atau tergugat. Jadi rumah ini dibangun pada tahun 2018 sebagaimana disampaikan oleh pihak laki-laki baik di persidangan maupun di luar persidangan, dan ini sepenuhnya memang pembiayanya dibantu dari keluarga dari pihak laki-laki. Nah, kronologi sebenarnya sebagaimana disampaikan oleh saudara kandung Muhammad Su'id ini, rumah ini sebelumnya mau dibangun di Desa Pangtonggal, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, di pekarangan milik saudara Su'id atau di milik keluarga tergugat. Tapi tidak tahu seperjalanan waktu rumah ini mungkin loh ya, ada musyawarah sehingga dibangun di rumah seorang perempuan atau istrinya dari Su'id bin Nasrullah yang Usbatun, Hasanah binti Matnihar di Larangan Sampah. Baik Pak Ribut, Sehingga ini rumah ini 2018 dibangun sampai 2022 ini terjadi perselisihan dalam rumah tangga, tidak bisa diakurkan, dan pada akhirnya karena putusan pengadilan putus bercerai, ada putusan cerai. Pak Ribut, pernikahannya terjadi pada tahun berapa, Pak? Pernikahannya terjadi pada tahun berapa? Apakah sebelum rumah ini bangun atau setelah? Kalau pernikahannya saya sudah lupa ya, tapi rumah ini dibangun tahun 2018 oleh Su'id bin Abdullah atau tergugat, mungkin atas semua musyawarah dari kedua belah pihak sehingga dibangun di atas tanah milik orang tua penggugat atau di pekarangan istrinya. Menurut klien Anda, dia kapan menikah? Apakah setelah rumah ini dibangun atau belum? Apakah tidak menceritakan hal detail itu? Diulang Mbak, gimana Mbak? Apakah klien Anda tidak menceritakan kapan mereka menikah sehingga mungkin akan ketahuan pada akhirnya siapa yang berhak atas rumah tersebut? Oh, sebenarnya sudah. Jadi di persidangan itu kan memang pernikahannya ini dibahas. Pernikahannya ini dibahas. Cuma karena ini dokumen sidang, saya juga tidak bisa membuka karena diikat dengan aturan. Jadi tidak bisa disampaikan di live ini. Kita menjaga kerahasiaan klien saya dan pihak dari penggugat. Tapi pada prinsipnya rumah ini dibangun tahun 2018. Baik, terima kasih Pak Ribut atas informasinya. Kita nantikan seperti apa nanti akhirnya dari kasus ini.